Cara memenangkan hati suami. Hai Mam, pagi ini seperti biasa saya lagi bikin menu sarapan. Dan kali ini saya mau masak tahu plus udang. Ini entar mau saya potong kecil-kecil, nyamain ukuran udangnya ya Mam. Ini saya nggak tahu pakai tahu apa karena banyak model tahu di sini. Ada yang super lembut, lembut dan biasa. Nah, mulai masak Mam. Ini tahunya saya goreng setengah kering ya Mam, jadi nggak terlalu mateng gitu, kayak gini Mam. Nah ini bumbunya saya cuma pakai bawang merah, bawang putih, lengkuas sedikit dan nanti saya tambahin daun jeruk. Ini yang udah saya halusin ya Mam. Siap buat dimasak lagi Mam. Nah ini saya tambahin daun jeruk, kemudian garam, gula juga ya Mam. Kalau saya pakai gula sih Mam. Terus ini tadi udah saya masukin udangnya. Kemudian kalau udah rata baru saya masukin juga tahunya. Ini saya pakai tahu karena suami udah ngurangin kayak udang, cumi, kerang gitu-gitu ya Mam. Nah ini udang buat anak-anak dan tahu buat kita Mam. Coba hidup sehat Mam, itu pun kalau ingat, kalau lupa ya udah. Nah ini menu sarapan udah jadi Mam. Setelah ini anak-anak bisa langsung sarapan. Nah seperti biasa setelah ini saya mau siap-siap buat berangkat kerja. Ini perjalanan ke tempat kerja Mam. Setelah hampir setengah hari ngejalanin aktivitas dari jam 8 sampai sekarang jam 12, ini saatnya saya mulai istirahat Mam. Ini salah satu cemilan favorit saya. Biasanya setelah makan berat bawaannya selalu ngemil Mam. Sama nggak Mam? Yang penting tetap mawas diri aja ya. Kalau badan udah kelihatan melar baru kita tahu diri. Biasanya kalau udah gitu saya lebih ke ngurangin nasi. Ngemil dulu Mam. Ngobrol ngalor ngidul udah. Nah sekarang waktunya sharing Mam. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya dulu bahwa saya adalah seorang ibu rumah tangga dan saya juga seorang karyawan di sebuah perusahaan swasta. Saya tidak memiliki asisten rumah tangga tapi saya bisa ngejalanin semua tanpa stres dan baik-baik aja. Kalau saya bisa, Mam pasti juga bisa. Cara memenangkan hati suami. Menjadi satu-satunya wanita teristimewa di hati suami adalah impian setiap istri. Pokoknya aku harus satu-satunya, nggak boleh ada yang lain. Nah, gimana nih caranya? Gimana cara agar kita tuh selalu terlihat menyenangkan di mata suami? Menyenangkan ketika dipandang, menyenangkan ketika diajak diskusi, kalau bisa menyenangkan dalam hal apapun, ya gak sih? Belajar dari ilmunya Dr. Aisyah Dahlan, beliau adalah salah satu dokter di BNN yang juga mempelajari ilmu syaraf yang ternyata ada kaitannya dengan pola perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, beliau ini mengatakan bahwa salah satu yang bisa memikat hati suami adalah senyum. Gampang sih ya sebenarnya, yang bikin sulit itu moodnya. Kalau moodnya lagi baik ya enteng senyumnya. Selalu senyum bila suami memandang. Tapi kalau kita lagi marah gimana Mam? Usahain untuk mengurangi marah. Tapi kadang marah juga oke sih kalau sesekali karena marah itu kadang bisa jadi bumbu-bumbu cinta. Karena setelah marahan kadang timbul rasa kangen, iya kan? Nah, gimana cara ngurangin rasa marah? Atau gimana sih cara ngendaliinnya biar gak jadi marah besar? Saat posisi kita lagi marah, kadang kan kita sadar nih atau inget nih, kalau diterusin marahnya nanti malah jadi gede atau nanti malah jadi berantem. Pernah kan ngerasain kayak gini? Malah bikin suasana jadi gak enak gitu loh. Nah, jadi kalau mau marah direm dulu Mam, agar jangan sampai kebablasan. Marah secukupnya aja agar kita tetap kelihatan elegan gitu loh.
Pernah kan Mam nonton drakor yang wanitanya tuh kalau marah kelihatan elegan banget gitu. Jadi kelihatan berkelas dan dewasa. Kemudian salah satu yang bisa menahan amarah biar gak kebablasan adalah mengalah. Kadang mengalah itu lebih baik Mam. Buat yang berpikir, gak bisa, harus dijelasin dulu biar dia ngerti. Dulu saya juga pernah berpikir gitu sih. Tapi semakin kita ngotot, kayak semakin gak effort gitu loh Mam. Kayak kebuang sia-sia penjelasan kita. Udah nguras tenaga, nguras emosi, nguras pikiran. Tapi maunya kita tuh gak tersampaikan. Jadi percuma kan dapat capek hati doang. Selain itu, mengalah itu tujuannya biar dua sisi bisa jadi lebih tenang. Maksudnya biar kita dengan suami itu tetap baik-baik aja gitu loh interaksinya. Dan hal ini bisa ngurangin stres kita juga loh Mam. Kalau kita bersih tegang kan buat kita jadi mikir tuh. Karena emang otak wanita itu sebenarnya emang otak pemikir, perasa, kemudian gitu-gitu Mam. Tapi yang kita bahas ini marahnya marah-marah yang biasa ya, bukan tentang sesuatu yang prinsip banget. Misal karena orang ketiga. Kemudian yang kedua, ketika suami pulang kerja tanyakan, udah makan apa belum? Tadi yang pertama kan senyum ya ketika suami memandang. Nah ini termasuk menyambut suami dengan senyuman ketika suami baru pulang kerja. Kalau suami gak langsung balas dengan senyum balik, gak apa-apa Mam, kita senyum aja lagi. Mungkin saat itu suami masih tegang otaknya karena kena macet waktu perjalanan pulang, atau mungkin suasana kantor yang masih kebawa sampai rumah. Karena emang laki-laki itu gak gampang swing perasaannya. Beda kalau perempuan. 3 menit yang lalu kita cemberut, semenit kemudian ada tetangga nyapa, bisa senyum. Itulah hebatnya kita. Kemudian yang ketiga, beri perhatian ke suami. Bukan berarti anak enggak ya Mam. Ini yang lagi kita bahas adalah kita dan suami. Kecup keningnya ketika dia tidur, selimutin. Atau kalau dia udah pakai selimut, benerin selimutnya. Meskipun dia tidur, dia ngerasa Mam. Kecuali kalau dia udah pulas banget ya karena kecapean atau emang kurang tidur sehingga dia nggak ngerasain kasih sayang yang kita berikan. Tapi nggak apa-apa, besok kita bisa cerita ke dia kayak gini Mam. Semalam pulas banget, dicium sampai gak terasa, diselimutin tetap aja gak gerak sama sekali. Nah dia pasti juga cerita tuh, iya semalam ngantuk banget. Nah jadi dia ngerasa diperhatiin gitu loh Mam kalau kita cerita. Kemudian ketika dia tiduran di pangkuan kita, usap kepalanya. Atau ketika dia mau sesuatu, kalau kita lagi gak repot, ambilin Mam. Sebenarnya hal-hal ringan seperti inilah yang kadang buat suami jadi tenang dan ingat dengan kita Mam. Contoh, ada anak kecil yang kalau mau tidur suka dielus-elus punggungnya atau ditepuk-tepuk dulu. Nah ketika dia ngantuk mau tidur, dia akan susah tidur kalau nggak dielus-elus atau ditepuk-tepuk dulu punggungnya kayak biasanya. Iya kan? Karena nagih. Begitupun dengan suami kita Mam. Kalau kita suka cium dia sebelum tidur atau sekedar benerin selimutnya, kemudian suatu malam kok kita nggak ngelakuin itu, besoknya kadang dia nanya Mam. Karena dia kangen dengan perlakuan kita. Laki-laki itu Mam kebanyakan suka banget kalau diperhatiin. Perempuan juga suka sih kalau diperhatiin. Tapi kadang kita harus cerita dulu kalau mau diperhatiin juga. Karena emang konsep otaknya laki-laki itu lugas Mam. Tapi kalau kita udah biasa care ke suami, dengan sendirinya suami juga akan care ke kita. Karena kayak ngimbangin gitu loh Mam. Nah itu tadi sharing kita hari ini ya Mam. Jadi ada 3 hal yang perlu kita lakuin bila kita ingin memenangkan hati suami. Yang pertama adalah senyum, mulai dari menyenangkan ketika dilihat, senyum ketika menyambut kedatangan suami pulang. Kemudian yang kedua, selalu tanyakan udah makan apa belum ketika suami baru pulang kerja. Dan yang ketiga, cium dan selimutin dia sebelum kita tidur. Nah, semoga bermanfaat ya Mam. Semoga membantu. See you Mam.